warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, mekanik cabang Jayapura, NRP 831070002. Hari ini saya akan melaksanakan sertifikasi untuk materi RNI BUM PCS. Oke, baik, sebelum melakukan sertifikasi kita menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama kita siapkan shop manual dan partbook untuk kelengkapan, dan siapkan juga IE4A bila tersedia untuk komponen tersebut, karena ada beberapa komponen yang tidak tersedia IE4A nya, namun kita bisa lihat di shop manual. Kemudian jangan lupa kita siapkan juga lain-lain seperti komentur dan ini ada toolbox. Kemudian nanti kita akan menuju ke alatnya. Action. Oke, baiklah. Untuk melanjutkan materi kita sertifikasi untuk RNI BUM dan ARAM. Nah, sekarang kita masuk ke RNI BUM dulu ya. Oke, baik. Sebelum melakukan pekerjaan, kita akan menyiapkan beberapa persiapan. Yang pertama, siapkan toolbox, siapkan shop manual, partbook, IE4A, dan kemudian kita menyiapkan juga panduan-panduan yang lain seperti tankinya, kemudian kayak lifting belnya, kemudian alat angkatnya. Oke, selanjutnya sebelum melakukan pekerjaan kita memarkir unit di tempat yang rata seperti ini. Unit diparkir di tempat yang rata sehingga apabila terjadi sesuatu unit tidak memungkinkan untuk bergerak-bergerak. Oke, kemudian setelah itu kita pasang tagging di atas seperti ini. Ini ada taggingnya di sebelah sini. Di sini ada taggingnya supaya alatnya tidak ada yang menggerakkan. Oke, selanjutnya kita ke posisi alat kembali. Kemudian kita membuka aki baterainya. Kita buka posisi baterainya di sini. Kemudian di dalam sini setelah kita buka, kita sudah parkir tempat yang rata. Kita harus mulai memulai pekerjaan dan melakukan koordinasi, karena pekerjaan ini akan kita lakukan lebih dari satu orang. Jadi kita melakukan koordinasi tentang apa yang perlu kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Oke, tip yang pertama kita lakukan adalah setelah alat diparkir itu memastikan semua dalam kondisi siap dikerjakan. Maka kita merilis pressure dulu di atas tangki hidrolik. Kita buka tangkinya supaya tidak ada pressure, sehingga kita dalam membuka hose di sini tidak cipratan oli. Kemudian setelah itu setelah membuka pressure, kita mulai melakukan pekerjaan membuka yang hose-hose-nya dulu. Hose-nya kita buka, namun sebelum dibuka kita siapkan tampungan, karena walaupun pressure-nya sudah dirilis tetap akan ada oli yang akan tertumpah. Jadi kita siapkan tampungan agar oli-oli ini tidak mengotori tanah, karena bisa berdampak di kemudian hari. Oke, kemudian setelah membuka hose, kita mulai membuka baut lock pinnya. Yang di sini ada lock pin, kemudian di atas juga itu ada lock pin. Nah, itu juga kita buka lock pinnya. Kita pakai tangga yang sudah disediakan, yang safety tentunya, sehingga tidak membahayakan bagi orang yang bekerja. Kemudian setelah membuka lock pinnya kita pukul keluar. Juga kita sebelum pin dipukul keluar kita mengikat terlebih dahulu. Diikat dia pakai lifting belt, kemudian digantungkan pada alat angkat. Kemudian setelah digantungkan pada alat angkat, langsung kita mulai memukul pinnya. Setelah pinnya itu terbuka, baru silindernya mulai di atas sama atas bawah baru diangkat. Setelah diangkat baru dibawa ke posisi untuk persiapan untuk dikerjakan. Namun setelah itu sebelum dibawa kita menyumbat hose-hose ini. Jadi hose yang sudah dibuka tadi kita pasangkan plug sehingga hose-hose tadi tidak menepis terus.
dan kondisi kerja pun akan lebih nyaman kalau kondisi kerjanya kita sedang kondisi baik dan tidak banyak kotorannya. Oke, bakarnya itu dulu. Nanti kita akan lanjut untuk pemasangannya. Terima kasih. 2 action. Baik, setelah sudah dibongkar, kita akan melakukan penyimpanan supaya penyimpanan itu aman dan bersih. Maka kita lakukan penyimpanan, kita dari bawahnya, kemudian kita berikan plak di sebelah sini untuk menutupnya. Kemudian di bagian luar sini kita tutup dengan menggunakan plastik agar kotoran tidak masuk. Dan ini di wrapping supaya dia kondisinya baik dan pada saat nanti pemasangan sudah siap untuk dipasang. Oke, terima kasih. Action. Oke, sekarang kita untuk melanjutkan pekerjaan yang lainnya, kita akan lakukan ke proses pemasangan. Oke, sebelum melakukan proses pemasangan, kita pastikan kondisi di tempat kita akan memasang komponen tersebut kondisinya bersih dari ceceran oli dan dari kotoran-kotoran, karena kita takutkan pada saat kita bekerja nanti ada yang terpeleset atau kondisi kerjanya tidak nyaman. Oke, yang pertama kita mengangkat komponennya dengan menggunakan alat angkat sampai pada posisi yang sudah di posisinya di alat. Oke, pada saat ini kita berbicara tentang cylinder boom. Kita akan memasang cylinder boom. Jadi alatnya diangkat, alat angkat disiapkan. Kemudian peralatan seperti sop manual, boom, kemudian T4A, kemudian lagi kayak common tools, palu yang tembaga ya, yang lebih aman. Kemudian kita siapkan koordinasi beserta teman-teman yang akan bersama untuk memasang komponen tersebut. Oke, yang pertama kita pada saat mengangkat komponen tersebut, kita pastikan komponen untuk berat komponen tersebut. Jadi jangan sampai kita mengangkat dengan lifting belt yang tidak sesuai. Oke, jadi karena beratnya silinder ini tidak sampai 1 ton, maka kita pakai lifting belt yang warna ungu yang berat 1 ton. Oke, kemudian setelah itu kita pasang dan posisikan. Kita pasang pertama yang di bagian bawah. Di bagian bawah, sudah dipasang di bagian bawah. Ini kita pasang fusnya, pasang locknya. Terus kita pasang hostnya. Kita pasang hostnya kembali, pasang hostnya, buka plaknya, pasang host. Habis itu kita mulai memasang aki kembali. Kita pasang aki kembali. Kemudian setelah memasang aki kembali, kita cek oli hidrolik, kekurangan oli hidrolik, dan kita tambahkan oli hidroliknya. Setelah menambahkan oli hidrolik, baru kita mulai menyalakan unit. Kita lepas taginya, baru kita nyalakan unitnya. Kemudian kita gerakkan posisi boom terangkat, boom rise. Terus boom rise pelan-pelan sampai posisi rootnya ini keluar. Kemudian setelah rootnya keluar, kita memposisikan posisi pinnya di atas untuk sesuai dan center. Terus kita mengangkat bagian depan ini dengan alat angkat sampai posisi pinnya sejajar dengan posisi dari root di atas. Nah, setelah sejajar, baru dari sebelah dipukul dengan palu yang tembaga yang aman. Nah, setelah masuk, kita melakukan bloknya yang di atas kita pasang kembali, yang 22-24 kita pasang. Sudah dipasang, baru kita mulai melakukan greasing. Kita mulai grease lagi di sini, ada hitungnya di grease. Oke, grease. Di atas juga kita grease, kita pasang kembali tempat grease-nya, hose-nya. Nah, setelah dilakukan grease, kita lakukan proses bleeding atau membuang angin di dalam boom silinder. Jadi dengan menggerakkan boom silinder perlahan 5 kali naik turun sampai kondisinya sudah terasa tidak ada lagi angin dan pergerakannya sudah stabil. Setelah pergerakan dirasa sudah stabil, maka kita lakukan pengukuran boom rise dan boom low. Jadi kita kasih posisi di bawah, terus kita posisi gas full. Terus setelah posisi gas full, kita masuk ke mode power.
Kemudian kita angkat seketika dia punya handle sampai full. Kemudian gunakan stopwatch. Kita gunakan stopwatch, kita nyalakan dan angkat terus sampai dia posisi paling atas, rise paling atas, langsung dimatikan stopwatchnya. Terus kita lihat sudah berapa detik pergerakan antara dari boom blower ke boom rise. Jadi kita pastikan kita cocokkan di shock manual. Berapa dia punya berapa waktunya, berapa lama untuk dari boom blower ke boom rise. Terus kita ulangi yang dari boom rise ke boom blower juga, seberapa lama dia akan waktu yang dibutuhkan untuk pergerakan tersebut, dan kita sesuaikan dengan kondisi di shock manual. Oke, setelah itu semua sudah beres, maka alat sudah bisa dioperasikan seperti biasa. Dan sebelum kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita pastikan tes performance alat tersebut paling tidak selama 1 jam atau 2 jam, karena untuk mengantisipasi jangan sampai proses RNI ada yang terjadi kesalahan. Jadi kita harus memonitoring performa dari alat tersebut sehingga alat tersebut bisa kembali beroperasi seperti sedia kala dan bisa menghasilkan untuk customer tersebut. Jadi alat itu setelah keluar dari duty berarti ada perkembangan seperti alat baru kembali. Baik, terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan untuk materi RNI Boom kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Kalau ada kekurangannya mungkin dari bahasa saya yang kurang rapi atau bagaimana, mungkin kita bisa benahi dan rapi, benahi sama-sama. Semoga apa yang menjadi materi ini bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.